Oke, kita bahas tentang gaya gesek. Nah, ketika sebuah benda bergerak di atas permukaan atau melewati medium yang kental, maka benda akan mengalami hambatan dalam geraknya. Nah, hal ini disebabkan akibat adanya interaksi antar benda dengan lingkungan. Hambatan ini disebut dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sebanding dengan gaya normal. Kemudian dua jenis gaya gesek, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, kapan kita menggunakan gaya gesek statis, kapan kita menggunakan gaya gesek kinetis, nanti kita bahas. Nah, gaya gesek statis biasanya lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ya, gaya gesek statis itu kenapa lebih besar pada gaya gesek kinetis? Contoh misalkan kita mendorong lemari yang belum bergerak itu lebih mudah atau lebih susah. Jelas, ketika lemari yang masih diem itu akan lebih susah untuk kita gerakan ketimbang lemari yang sedang bergerak, yang sudah bergerak. Nah, itu salah satu adanya gaya gesek statis ketika lemari yang kita dorong ini dia masih tetap diam atau belum bergerak, itu kita memberikan gaya yang lebih besar ketimbang lemari yang sudah bergerak yang kita dorong. Jadi gaya gesek statis itu biasanya lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Benda itu diam, sementara gaya gesek kinetis itu ketika benda itu bergerak. Nah, koefisien gesekan itu bergantung pada permukaan kontaknya. Permukaan kontak bisa halus, rata, atau kasar, maksud Bapak. Kasar atau bagaimana itu tergantung permukaan kontaknya. Jadi koefisien gesekan itu bergantung pada permukaan kontak. Nah, kemudian arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan gerak benda ke kanan, berarti gaya geseknya melawan si benda itu, yaitu ke kiri ya. Kemudian koefisien gesekan tidak bergantung pada luas permukaan kontak. Koefisien gesekan tidak bergantung pada luas permukaan kontak, tapi dia bergantung pada sifat permukaan kontak itu ya, apakah kasar atau bagaimana gitu. Kemudian kita bahas satu-satu tentang gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu bekerja untuk menjaga benda dari bergerak. Jadi gaya gesek statis memang ketika benda diam, nah disitulah peran dari gaya gesek statis. Jika gaya atau F bertambah, maka Fs-nya atau gaya gesek statisnya juga bertambah. Seperti tadi Bapak sebutkan, kalau misalkan kita mendorong lemari, semakin besar gaya yang kita berikan, maka Fs-nya atau gaya gesek statisnya juga semakin besar, sama besarnya. Kemudian jika F berkurang atau gayanya berkurang, begitu juga gaya gesek statis juga berkurang. Nah, kita bisa tulis gaya gesek statis itu bisa ditulis kurang lebih sama dengan mu S, mu koefisien permukaan statis kali gaya normal N. Kita bisa lihat di gambarnya di sini. Ketika gayanya diberikan ke kanan, maka berlawanan, yaitu gaya gesek Fs statis. Nah, gaya normal itu di sini, gaya normal itu dia tegak lurus dengan, sekali lagi tegak lurus dengan kontak permukaan. Jadi muncul gaya normal itu harus ada kontak dengan permukaan. Kalau benda itu dia tidak kontak dengan permukaan, maka tidak ada gaya normal. Setiap benda yang melakukan kontak dengan permukaan, maka ada gaya normalnya. Kemudian kita lihat di sini ada gaya gravitasi juga ya di sini. Ada gaya berat M kali G. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada gaya gesek kinetik. Nah, kalau gaya gesek kinetik sendiri dia muncul ketika sebuah benda sedang bergerak. Nah, persamaannya bisa kita tulis Fk sama dengan mu k kali gaya normal. Koefisien permukaan mu k kali gaya normalnya. Di sini kita lihat bendanya ini dia sedang bergerak. Nah, ketika benda sedang bergerak, kemudian di sini ada gaya gesek kinetis. Jadi mudah ya dipahami, gaya gesek statis itu terjadi ketika benda diam. Kemudian gaya gesek kinetis itu ketika benda bergerak. Jadi kita juga harus tahu. Nah, oke. Untuk contohnya kita akan
Di video selanjutnya kita akan membahas tentang benda yang saling dihubungkan. Oke.